warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat, Ibu Faiza Julina SPSI, MA, kami mahasiswa Institut Jami Pusat, kami dari kelompok 4, ingin membahas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Modul 9 dengan judul Hukum dan HAM. Saya Nurul Izzati. Di sini saya akan membahas tentang makna Indonesia sebagai negara hukum. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum. Sedangkan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Meskipun keduanya memiliki perbedaan, tujuannya tetap sama, tetap menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hukum dan berlandaskan dengan Pancasila juga. Sebagai negara hukum yang didirikan pada Pancasila, negara kita memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk membuat negara kita menjadi negara yang aman, tentram, dan tertib, di mana kedudukan hukum setiap warga negaranya sudah pasti dijamin. Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua aturan atau tindakan yang ada di Indonesia berdasarkan hukum. Hukum jadi pedoman utama untuk menyelesaikan masalah, mulai dari masalah pribadi, kelompok, atau negara. Hukum mengatur semua hal, dari yang hal kecil hingga hal yang terbesar. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Hamid S. Tamimi, peraturan perundang-undangan adalah semua hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku serta mengikat rakyat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang secara mengikat. Saya Yuni Sulistiawati, saya ingin membahas konsep pembentukan hukum. Konsep pembentukan hukum atau pembentukan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dan diterima baik oleh masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya banyak peraturan perundang-undangan yang tidak dapat diimplementasikan. Hal tersebut karena kadang peraturan perundang-undangan yang sudah ada harus diganti, walaupun sebenarnya peraturan perundang-undangan tersebut masih relevan dengan keadaan saat itu. Alasannya, produk tersebut tinggalan dari zaman Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, pejabat lama, atau ingin tampil beda. Hanya ingin mengejar target, seolah-olah dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, tugas mereka dianggap berhasil. Menurut Eman Raja Guguk, bahwa hukum baru dapat dalam pembangunan bila hukum dapat menciptakan 5 kualitas kondusif untuk pembangunan, yaitu stabilitas, prediktabilitas, adil, pendidikan, atau adanya kemampuan khusus dari sarjana hukum. Saya Fadlu Jamal Firo akan membacakan 6 syarat rule of law dalam masyarakat di Indonesia. Pengertian rule of law. Jika kita mengkaji pengertian mutlak atau resmi dari rule of law, maka ini akan menyatakan masalah doktrin hukum yang telah ada atau telah terbentuk dari semenjak abad ke-19. Syarat rule of law. Pelindungan konstitusional juga akan memberikan jaminan terhadap prosedur pelindungan dari beragam hak yang dijamin, selain melakukan jaminan atas hak masing-masing individu seperti fungsi norma kesusilaan. 1. Memiliki lembaga. 2. Tidak memiliki jenis kehakiman yang memihak siapapun alias netral. 3. Memiliki sistem pemilihan umum yang bersifat aktif dan bebas. 4. Bebas dalam memberikan pendapat. Baik, di sini saya Nurul Izzati ingin membahas materi terakhir dari Modul 9 yang berjudul Hubungan Rule of Law dengan Masyarakat. Rule of Law itu berfungsi sebagai jaminan keadilan bagi masyarakat dan untuk memastikan bahwa semua individu itu diperlakukan secara adil dan melindungi mereka dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dan hubungan ini juga menciptakan lingkungan hukum yang stabil,
mendukung hak asasi manusia, dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Seperti yang aku jelasin di video pertama, Indonesia ini merupakan negara hukum. Jadi siapapun yang tinggal di Indonesia, individu, kelompok, atau pejabat harus mematuhi semua peraturan yang ada di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.